Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Masurah dengan NIM 1264012111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah diferensial. Sebelumnya, turunan fungsi atau juga bisa disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f dijadikan f aksen yang mempunyai nilai tidak memakai aturan dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Atau secara umum, suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut sebagai diferensial. Yang selanjutnya yaitu kaidah diferensial. Yang pertama yaitu diferensial konstanta. Jika Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Contohnya, Y sama dengan 5, maka dy per dx sama dengan 0. Yang kedua, Y sama dengan 60, maka dy per dx adalah 0. Yang kedua, diferensial fungsi pangkat. Jika Y sama dengan X pangkat N, maka dy per dx sama dengan N, X pangkat N-1. Contoh yang pertama yaitu Y sama dengan X pangkat 3. Maka Y aksennya yaitu 3X pangkat 3 min 1 sama dengan 3X pangkat 2. Yang kedua yaitu Y sama dengan X pangkat 8. Maka Y aksennya yaitu 8X pangkat 8 min 1 sama dengan 8X pangkat 7. Yang ketiga yaitu diferensial perkalian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan K, V, dan V sama dengan H, X dalam kurung, maka dy per dx sama dengan K dikali dy per dx. Contohnya, jika Y sama dengan 5X pangkat 3, maka dy per dx sama dengan 3X pangkat 2 sama dengan hasilnya 15X pangkat 2. 15 diperoleh dari 5 kali 3. Yang selanjutnya yaitu diferensial pembagian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan K per V, di mana V sama dengan H dalam kurung X, maka dy per dx diperoleh K dikali dy per dx per V pangkat 2. Contohnya, Y sama dengan 5 per X3 aksen, maka diperoleh dy per dx sama dengan 5 dalam kurung 3X pangkat 2 per X pangkat 3 dikali dengan 2, maka diperoleh dengan min 15 X pangkat 2 per X pangkat 6. Yang terakhir yaitu diferensial penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jika Y sama dengan U ditambah maupun dikurangi V, di mana U sama dengan G dalam kurung X dan V sama dengan H dalam kurung X, maka diperoleh dy per dx sama dengan du per dx dijumlah maupun dikurang dv per dx. Contohnya, Y sama dengan 4X pangkat 2 ditambah X pangkat 3. Misalkan diperoleh U 4X pangkat 2 sama dengan du per dx sama dengan 8X, dan V X pangkat 3 diperoleh dv per dx sama dengan 3X pangkat 2, maka diperoleh dy per dx sama dengan 8X ditambah 3X pangkat 2. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya akan saya sampaikan yakni diferensial parsial. Diferensial parsial merupakan fungsi yang mengandung satu variabel bebas hanya akan memiliki satu macam turunan. Apabila Y sama dengan fx, maka turunannya hanyalah turunan Y terhadap X. Dengan kata lain, Y sama dengan dy per dx. Fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas, maka turunannya akan lebih dari satu macam pula, sesuai dengan jumlah macam variabel bebasnya. Y sama dengan f X, Z, maka akan terdapat dua macam turunan, yaitu turunan Y terhadap X dan Y terhadap Z, atau Y per X atau Y per Z. Nanti kita lihat untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya.
Baik, saya Tabina Widilia Putriadi, NIM 037 akan menjelaskan tentang contoh soal diferensial parsial. Jadi di sini diketahui Z sama dengan X kuadrat Y pangkat 3. Yang ditanyakan do Z per do X. Ketika menurunkan Z terhadap X, maka Y dianggap konstan. Jadi dibiarkan dia Y pangkat 3, kita turunkan X-nya menjadi 2X. Lalu jadinya do Z per do X sama dengan 2X Y pangkat 3. Lalu do Z per do Y nya ketika kita turunkan Z terhadap Y, maka X konstan. Lalu do Z per do Y, kita turunkan Z terhadap Y, maka X konstan dan Y pangkat 3 menjadi 3Y kuadrat. Selanjutnya contoh nomor 2. Diketahui Z sin XY, maka do Z per do X nya tinggal turunkan terhadap X. Jadi Y nya yang konstan, berarti Y cos XY. Lalu do Z per do Y, sekarang yang konstan yang X. Sekarang yang konstan yang X berarti X dikali X cos XY. Lalu soal yang nomor 3, diketahui Z sama dengan X plus Y dibagi X min Y. Maka do Z per do X nya kita turunkan Z terhadap X. Tapi ini merupakan rasional, maka kita gunakan aturan hasil bagi yang kita anggap sebagai U per V. Berarti U aksen kali ini V kita turunkan dulu, X adalah 1 dikali V. Y nya turunan dari Y karena konstanta, maka 0. Jadi tinggal 1 dikali dalam kurung X min Y dikurangi U dikali V aksen. U nya X plus Y dikalikan turunan dari X min Y terhadap X1 Y 0, turunannya dibagi dengan X min Y dikuadratkan. Lalu kita dapatkan X min X nya hilang, tinggal min Y kurang Y, berarti min 2Y dibagi dengan X min Y dikuadratkan. Lalu do Z per do Y nya turunkan terhadap Y yaitu sama dengan menggunakan aturan hasil bagi yang tadi. Lalu sekarang Y nya yang diturunkan, X nya 0, Y nya jadi 1. Jadi 1 dikali X min Y dikurang U dikurang V aksen. Turunan dari XY. Turunan dari X sama dengan 0, Y sama dengan min 1. Dikali min 1 dibagi X min Y kuadrat. Berarti hasilnya X min X, tapi dikali min 1 jadi positif. Jadi X plus X sama dengan 2X. Lalu Y min Y tambah Y sama dengan 0. 2X dibagi dengan X min Y kuadrat. Jadi kurang lebih begitu penjelasan dari saya dalam contoh soal diferensial parsial. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinantika Hauladina dengan NIM akhir 017. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai diferensial total. Jadi, diferensial total sangat berkaitan erat dengan diferensial parsial. Jika dalam diferensial parsial, suatu fungsi yang memiliki dua variabel hanya diturunkan terhadap salah satu variabelnya saja, maka dalam diferensial total, fungsi tersebut diturunkan pada tiap-tiap variabelnya. Jika kita lihat, fungsi dua variabel z sama dengan fx
Y dengan X dan Y adalah peubah bebas, maka kita bisa cari turunan parsial fungsi tersebut terhadap masing-masing peubah bebasnya, sehingga kita akan dapatkan do Z per do X dan do Z per do Y. Selanjutnya, dengan mengambil dx atau delta X, yaitu selisih antara X dan Y, dan dy, delta Y, yaitu selisih antara Y, maka akan kita dapatkan diferensial total dari fungsi Z dan dinyatakan dengan dz. Lalu, kita dapat mendefinisikan sebagai dz sama dengan do Z per do X dx ditambah do Z per do Y dy. Untuk suatu fungsi yang memiliki 3 variabel, misalkan fungsi w yang memiliki variabel x, y, z yang akan didiferensialkan secara total, menghasilkan dw do w per do x dx ditambah do w per do y dy ditambah do w per do z dz, di mana do w per do x dx merupakan turunan parsial fungsi w terhadap variabel x, sedangkan do w per do y dy merupakan turunan parsial terhadap fungsi w terhadap variabel y, sedangkan do w per do z dz merupakan turunan parsial fungsi w terhadap variabel z. Dari pemisalan yang telah disebutkan, maka diperoleh rumus diferensial total yang diperluas, yaitu misalkan fungsi h yang memiliki variabel x1, x2 hingga xn yang akan didiferensialkan secara total, maka akan diperoleh dh sama dengan do h per do x1 dx1 plus do h per x2 dx2 hingga do n per xn dxn, di mana do h per do x1 dx1 merupakan turunan parsial fungsi h terhadap variabel x1, sedangkan do h per do x dx2 merupakan turunan parsial dari fungsi h terhadap variabel x2, sedangkan do h per do xn dxn merupakan turunan parsial dari fungsi h terhadap variabel xn. Saya Sinta Dwi Fatmawati dengan NIM 1264012111035 akan menjelaskan contoh soal diferensial total. Pada diferensial total ini adalah bagian utama perubahan dalam Y sebagai hasil perubahan-perubahan dalam variabel independen X. Kemudian, diferensial total ini berarti menurunkan dari diferensial parsial. Sehingga, misalnya variabel Z atau fungsi variabel Z sama dengan f, x, y, maka diferensial total dari z adalah diturunkan di masing-masing variabelnya, yaitu x dan juga y. Pada contoh soal, tentukan diferensial total dari z sama dengan 2x sin y min 3x kuadrat y kuadrat dapat kita selesaikan menggunakan cara penyelesaian terminologi diferensial total atas z yang dirumuskan, yaitu dz sama dengan rho z per rho x dx plus rho z per rho y dy. Nah, pada rho x, jangan lupa pada saat menurunkan z terhadap x ini berarti selain x dianggap sebagai konstanta saja. Begitu juga sebaliknya dengan rho z atau rho y. Pada contoh soal z sama dengan 2x sin y min 3x kuadrat y kuadrat atau dua variabel bebas, maka perlu diketahui bahwa 2x sin y ini yang diturunkan hanya x-nya saja. 2 dan sin y perannya hanya sebagai konstanta saja, sehingga dapat diperoleh dari terminologi diferensial total ini bahwa diferensial totalnya adalah sama dengan 2 sin y min 6x y kuadrat dx plus 2x cos y min 6x kuadrat y dy. Terima kasih. Gagasan utama dari hitung diferensial adalah pengertian turunan atau derivatif yang berasal dari masalah ilmu ukur, yaitu untuk menentukan garis singgung suatu titik pada kurva yang diketahui. Pada awalnya, diferensial memang khusus dikembangkan untuk bidang fisika, tetapi dalam perkembangannya banyak bidang ilmu yang dapat dikembangkan menggunakan diferensial. Seperti dalam cabang ilmu untuk pengukuran banyak dipergunakan diferensial untuk memecahkan masalah-masalah dan memperluas cabang ilmu tersebut. Hitung diferensial dalam hal ini yang dibahas mengenai pengertian derivatif fungsi dan penggunaannya. Derivatif fungsi
mempunyai arti sebagai turunan, arti derivatif, dan diferensial untuk selanjutnya digunakan bersama-sama dan mempunyai kesamaan arti. Diketahui suatu fungsi fx y sama dengan fx, misalkan nilai x sama dengan x1 dan nilai x sama dengan x2 berturut-turut memberikan nilai fungsi y1 sama dengan fx1. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan 1264012110004 akan menjelaskan contoh soal dari turunan pertama diferensi parsial. Dapat diketahui fungsi dari x, y, z. Jadi di sini ada 3 variabel, yang pertama x, yang kedua y, yang ketiga z. Sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 3yz kuadrat dikurangi 4xy ditambah 10x pangkat 3y kuadrat z pangkat 4. Tentukan yang pertama df per dx, yang kedua df per dy, yang ketiga yaitu df per dz. Penyelesaian yang pertama yaitu a df per dx, kita di sini akan menurunkan terhadap x. Jadi nilai dari y sama z-nya akan dianggap sebagai konstanta. Dapat diperoleh 8x pangkat 3 ini diperoleh dari 2x pangkat 4. Pangkatnya 4 ini akan dikalikan dengan 2 bilangan sebelum x-nya itu, sehingga 4 dikali 2 itu hasilnya 8. Terus x pangkat 4 ini jika diturunkan akan menjadi x pangkat 3. Pangkat jika diturunkan turunan pertama itu otomatis akan berkurang 1. Jadi 4 min 1 itu hasilnya 3. Sehingga x pangkat 4 ini hasil dari x pangkat 4 itu jika diturunkan adalah x pangkat 3. Kemudian 3yz kuadrat ini tidak akan diturunkan karena tidak akan mempunyai nilai, karena di sini kita akan menurunkan x-nya. Sehingga nilai dari 3yz kuadrat ini tidak akan memiliki nilai, sehingga tidak akan ditulis karena dia tidak memiliki nilai x gitu. Kemudian 4xy hasilnya 4y karena x-nya sudah diturunkan, sehingga hasilnya 0 karena x-nya di soal itu memiliki nilai 1. 1 min 1 kan hasilnya 0. Jadi jika 4xy diturunkan terhadap x itu hasilnya 4y. Kemudian plus 30 ini hasilnya dari 10x pangkat 3 dikali 10 hasilnya kan 30. Nah, kemudian x-nya turun menjadi x pangkat 2 karena sebelumnya dia mempunyai pangkat 3, sehingga jika diturunkan akan menjadi pangkat 2 atau kuadrat. Kemudian y kuadrat sama z pangkat 4-nya ini akan tetap karena dia memiliki satu kesatuan dengan bilangan sebelumnya, sehingga tetap ditulis ya. Kemudian sehingga diperoleh hasil 4x pangkat 3 min 4y plus 30x kuadrat y kuadrat z pangkat 4. Kemudian lanjut dari yang b. Yang b ini df per dy, jadi kita akan menurunkan terhadap y. Diperoleh hasil 3z kuadrat ini diperoleh dari 3yz kuadrat. Nah, ini kan menurunkan terhadap y, jadi nilai dari y-nya akan menjadi 0 karena dia tidak memiliki pangkat karena sudah diturunkan begitu. Jadi diperoleh hasil turunan dari 3yz kuadrat ini. Jika diturunkan terhadap y hasilnya 3z kuadrat. Kenapa 2x pangkat 4 ini tidak diturunkan atau tidak memiliki nilai? Karena dia tidak memiliki nilai dari y, sehingga dia tidak dituliskan di jawaban begitu. Kemudian min 4x diperoleh dari 4xy. Turunan dari 4xy ini jika diturunkan terhadap y akan menjadi 4x karena y-nya turun, jadi dia tidak dituliskan lagi karena dia tidak memiliki pangkat. Kalau dia memiliki pangkat
Jadi yang dikurangi itu pangkatnya gitu. Kemudian plus 20 X pangkat 3 ini diperoleh dari 2 dikali 10. 2-nya dari turunan terhadap X, yaitu kan turunan dari X pangkat 3 diturunkan terhadap X tadi kan nilainya jadi X pangkat 2, jadi 2-nya dari situ. 2 dikali 10 pada soal, sehingga diperoleh hasil 20 X pangkat 3 nya tetap, Y kuadratnya berubah menjadi Y, karena Y kuadrat jika diturunkan terhadap Y akan berubah menjadi Y pangkat 1. Oleh karena itu Y pangkat 1 itu ditulis Y saja begitu, sehingga diperoleh hasil 20 X pangkat 3 Y, terus Z-nya pangkat 4 ini tetap. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan menurunkan terhadap Z, df per dz, sehingga nilai dari X sama Y-nya akan berubah menjadi konstanta, sehingga turunan dari Z diperoleh hasil 6YZ. 6-nya ini dilihat pada soal 3YZ kuadrat. Nah, 6-nya ini diperoleh dari hasil 2-nya dari pangkat Z, sehingga 2 dikali 3 bilangan di depan Y, nah itu 3, kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6, sehingga diperoleh hasil 6YZ. Kenapa kok 2X pangkat 4-nya tidak dituliskan? Karena dia tidak memiliki nilai dari Y, begitu. Kemudian plus 40X pangkat 3. Plus 40 ini diperoleh hasil dari 4 dikali 10. 4-nya dari pangkat Z pada soal, Z-nya pada soal itu kan pangkat 4. Nah, 4 dikali 10 bilangan di depan X. Nah, 4 kali 10 hasilnya 4, jadi plus 40. X pangkat 3-nya tetap, Y-nya pangkat Y kuadratnya tetap, Z pangkat 4-nya berubah menjadi Z pangkat 3, karena kita di sini menurunkan Z, sehingga jika pada soal Z-nya pangkat 4, jika diturunkan terhadap Z, maka otomatis pangkat berubah pangkat dimin-satukan, sehingga 4 menyatukan hasilnya 3, sehingga turunan dari Z pangkat 4 diturunkan terhadap Z, hasilnya menjadi Z pangkat 3, sehingga turunan terhadap Z diperoleh hasil 6YZ plus 40X pangkat 3 Y kuadrat Z pangkat 3. Karena di soal itu kan ada 4XY, dia tidak memiliki nilai Z, sehingga dia nilainya akan 0 kalau kita menurunkan terhadap Z, begitu ya, sehingga diperoleh hasil 6YZ plus 40X pangkat 3 Y kuadrat Z pangkat 3. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Baik, saya Novianti Dewi dengan NIM 1264012111029 akan melanjutkan menjelaskan pada contoh soal turunan parsial pada turunan 2. Di sini sudah kita peroleh turunan satunya ada 3 poin, yakni poin A, B, dan C. Sekarang kita bahas dulu yang poin A. Di sini dihasilkan 8X pangkat 3 min 4Y plus 30X kuadrat Y kuadrat Z4. Turunan keduanya kita cari dulu turunan kedua dari variabel X. Nah, di sini sudah dihasilkan 24X kuadrat plus 60X Y kuadrat Z4. 24 di sini kita peroleh dari 8X pangkat 3. Ini kita turunkan, jadi caranya 8 dikali pangkat dari variabel X yakni 3, jadi 8 dikali 3 sama dengan 24. Kita turunkan, maka hasilnya 24X kuadrat. Dan plus 60XY kuadrat Z4 ini dihasilkan dari 30X kuadrat Y kuadrat Z4. Karena kita sedang mencari turunan dari variabel X, maka 30 ini dikali dengan pangkat dari variabel X yakni 2, jadi 60X Y kuadrat Z4.
Maka dihasilkan turunan kedua dari poin A variabel X sama dengan rho 2F per rho X2 sama dengan 24X kuadrat plus 60X Y kuadrat Z4. Selanjutnya kita akan mencari turunan kedua dari variabel Y. Di sini kita peroleh rho 2F per rho Y2 sama dengan min 4 plus 60X kuadrat Y Z pangkat 4. Min 4 di sini kita peroleh dari yang poin A, min 4Y kita turunkan, jadi Y-nya dihilangkan, jadi min 4 saja. Plus 60 di sini kita peroleh dari 30 dikali dengan pangkat dari variabel Y, yakni 2, jadi 30 dikali 2 sama dengan 60. Maka dihasilkan turunan kedua dari variabel Y, rho 2F per rho Y2 sama dengan min 4 plus 60X kuadrat Y Z pangkat 4. Maka dihasilkan turunan kedua dari poin A variabel X sama dengan rho 2F per rho X2 sama dengan 24X kuadrat plus 60X Y kuadrat Z4. Selanjutnya kita akan mencari turunan kedua dari variabel Y. Di sini kita peroleh rho 2F per rho Y2 sama dengan min 4 plus 60X kuadrat Y Z pangkat 4. Min 4 di sini kita peroleh dari yang poin A, min 4Y kita turunkan, jadi Y-nya dihilangkan, jadi min 4 saja. Plus 60 di sini kita peroleh dari 30 dikali dengan pangkat dari variabel Y, yakni 2, jadi 30 dikali 2 sama dengan 60. Maka dihasilkan turunan kedua dari variabel Y, rho 2F per rho Y2 sama dengan min 4 plus 60X kuadrat Y Z pangkat 4. Baik, selanjutnya kita akan menurunkan turunan 2 pada variabel Z. Di sini kita peroleh rho 2F per rho Z2 sama dengan 120X kuadrat Y kuadrat Z3. 120 di sini kita peroleh dari 30 dikali dengan pangkat dari variabel Z, yaitu 4, yakni jadi 30 dikali dengan 4 sama dengan 120. Jadi dapat kita ketahui bahwa hasil dari turunan kedua variabel Z, yaitu rho 2F per rho Z2 sama dengan 120X kuadrat Y kuadrat Z3. Selanjutnya kita akan menurunkan turunan kedua dari poin B. Di sini sudah kita ketahui poin B-nya yaitu 3Z kuadrat min 4X plus 20X pangkat 3 Y Z pangkat 4. Kita turunkan dulu turunan kedua pada variabel X-nya. Di sini sudah kita hasilkan rho 2F per rho X2 sama dengan min 4 plus 60X kuadrat Y Z pangkat 4. Min 4 di sini kita peroleh dari ini yang ada variabel X-nya, yaitu min 4X. Kita turunkan jadi hasilnya min 4 saja, dan plus 60 ini kita peroleh dari 20 dikali dengan 3 pangkat dari variabel X, yaitu 3. Baik, selanjutnya kita akan mencari turunan kedua pada variabel Y. Di sini diperoleh rho 2F per rho Y2 sama dengan 20X pangkat 3 Z pangkat 4. 20 di sini kita peroleh dari variabel 20X pangkat 3 Y Z pangkat 4. Karena kita sedang menurunkan variabel Y-nya, jadi Y-nya pada turunan kedua ini kita hilangkan. Jadi hasil turunan kedua pada variabel Y poin B itu sama dengan rho 2F per rho Y2 sama dengan 20X pangkat 3 Z pangkat 4. Selanjutnya kita akan menurunkan turunan pada variabel Z. Di sini kita hasilkan rho 2F per rho Z2 sama dengan 6Z plus 80X pangkat 3 Y Z pangkat 3. 6Z di sini kita peroleh dari kita lihat dulu pada poin B, 3Z pangkat 2. Nah, 6 di sini kita peroleh dari 3 dikali dengan pangkat dari variabel Z, yakni 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Kita turunkan, jadi hasilnya 6Z. Plus 80 ini kita peroleh dari 20 dikali dengan pangkat dari variabel Z, yakni 4. Jadi 20 dikali 4 sama dengan 80.
Sehingga hasil turunan kedua pada variabel Z kita ketahui rho 2F per rho Z2 sama dengan 6Z plus 80X pangkat 3 YZ pangkat 3. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas turunan kedua pada poin C. Di sini sudah kita ketahui pada poin C dihasilkan variabel 6Z. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Parwaldi dengan NIM akhir 018. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal turunan parsial ketiga. Sebenarnya hampir sama saja antara turunan parsial kedua dan turunan parsial ketiga. Untuk caranya sendiri sama, kita tinggal menurunkan dari turunan parsial 2 ke turunan ketiga dengan seperti soalnya. Jadi saya tinggal melanjutkan turunan kedua lalu saya turunkan ke turunan ketiga, yaitu kita lihat do 2F per do X2 itu pertama kita turunkan terlebih dahulu sama dengan 48X kuadrat plus 60X Y kuadrat dan Z kuadrat 4. Jadi di situ saya dapatkan ini dari turunan sebelumnya, yaitu turunan kedua. Kemudian lanjut kita mencari Y-nya, do 2F per do Y2 sama dengan min 4 plus 60X kuadrat Z kuadrat. Kemudian kita lanjut mencari Z-nya, yaitu do 2F per do Z2 sama dengan 360X kuadrat Y kuadrat dan Z kuadrat. Kemudian selanjutnya kita mencari runutan yang B, variabel B, dengan kita acuannya itu yaitu dengan turunan sebelumnya, yaitu turunan kedua, yaitu do 2F per do X2 sama dengan min 8 plus 60X kuadrat Z kuadrat. Kemudian selanjutnya yaitu kita mencari Y-nya, yaitu do 2F per do Y2 sama dengan 20 kuadrat 2Z4. Kemudian kita yang selanjutnya yaitu do 2F per do Z2 sama dengan 30Z plus 80X2 YZ kuadrat. Oke, kemudian kita mencari yang C-nya, yaitu sama seperti yang sebelumnya, yaitu do 2F per do X2 itu sama dengan 360 X kuadrat 2 Y kuadrat 2 Z kuadrat 2. Kemudian kita turunkan lagi dari yang sebelumnya, yaitu menjadi kita cari Y-nya, yaitu do 2F per do 2 do X do Y2 sama dengan 6 plus 120 X 3 YZ 3. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, yaitu do 2F per do Z2 sama dengan 6 plus 360 X 3 YZ. Untuk caranya sendiri untuk turunan 3 ini sebenarnya caranya hampir sama. Kita tinggal menurunkan dari turunan yang sebelumnya ke turunan yang ketiga. Untuk cara penurunannya pun hampir sama. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada salah dan kata dan atau mungkin kurang benar, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Diah Ayu Mega Rukmana dengan NIM 1264012111032. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari turunan pertama diferensi parsial. Turunan pertama dari suatu fungsi adalah turunan parsial terhadap setiap variabel independen. Dalam soal ini kita akan mencari turunan pertama dari fungsi Y terhadap X dan Z. Dengan soal Y sama dengan 3X kuadrat min 5Z kuadrat plus 2X kuadrat Z min 4XZ kuadrat min 9Z. Turunan pertama dari X adalah rho Y per rho X. Untuk mencari turunan pertama terhadap X, kita memperlakukan Z sebagai konstanta dan hanya mempertimbangkan perubahan dalam X.
Untuk turunan dari 3x kuadrat terhadap x adalah 6x. Untuk turunan dari 2x kuadrat z terhadap x adalah 4xz. Untuk turunan dari min 4x z kuadrat terhadap x adalah min 4z kuadrat. Jadi turunan pertama terhadap x adalah rho y per rho x sama dengan 6x plus 4xz min 4z kuadrat. Selanjutnya adalah turunan pertama terhadap z, rho y per rho z. Untuk mencari turunan pertama terhadap z, kita memperlakukan x sebagai konstanta dan hanya mempertimbangkan perubahan dalam z. Untuk turunan dari min 5z kuadrat terhadap z adalah min 10z. Untuk turunan dari 2x kuadrat z terhadap z adalah 2x kuadrat. Untuk turunan dari min 4xz kuadrat terhadap z adalah min 8xz. Untuk turunan dari min 9z terhadap z adalah min 9. Jadi turunan pertama terhadap z adalah rho z per rho z sama dengan min 10z plus 2x kuadrat min 8xz min 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Rila dengan NIM terakhir 049. Di sini saya akan menjelaskan turunan kedua dari fungsi y sama dengan 3x min 5z kuadrat plus 2x kuadrat z min 4xz kuadrat min 9z. Untuk turunan pertama mendapatkan hasil Untuk turunan pertama dari variabel x mendapatkan hasil 6x plus 4xz min 4z kuadrat. Kemudian diturunkan kedua menjadi pada poin 1 titik A, rho y per rho x terhadap x sama dengan rho kuadrat y per rho x kuadrat. Karena mencari variabel x, jadi yang diturunkan 6x menjadi 6. Karena diturunkan, x-nya hilang, dan 4xz kuadrat diturunkan x-nya menjadi plus 4z. Jadi mendapatkan hasil 6 plus 4z. Pada poin 1 titik B, rho y per rho z terhadap z sama dengan rho kuadrat y per rho z kuadrat. Karena mencari variabel z, jadi yang diturunkan 4xz menjadi 4x. Karena diturunkan, jadi z-nya hilang dan 4z kuadrat diturunkan menjadi 8z. Jadi diperoleh hasil 8x min 8z. Yang kedua, turunan pertama untuk variabel z mendapatkan fungsi min 10z plus 2x kuadrat min 8xz min 9. Kemudian diturunkan menjadi turunan kedua menjadi pada poin 2 titik A, rho y per rho x terhadap x sama dengan rho kuadrat y per rho x kuadrat. Karena mencari variabel x, jadi yang diturunkan 2x kuadrat menjadi 4 diperoleh dari 2 pangkat 2. Dan 8xz diturunkan menjadi 8z. Karena yang dicari variabel x, jadi x-nya hilang. Kemudian mendapatkan hasil 4x min 8z. Yang poin 2 titik B, rho y per rho z terhadap z sama dengan rho kuadrat y per rho z kuadrat. Karena mencari variabel z, jadi yang diturunkan min 10 z menjadi min 10 dan 8xz diturunkan menjadi 8. Kemudian mendapatkan hasil min 10 min 8x. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Salsabila Ainaya dengan NIM akhir 027. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya terkait turunan parsial kedua. Dalam penjelasan sebelumnya telah dibahas mengenai turunan parsial kedua. Ternyata dari turunan parsial kedua itu masih dapat diturunkan lagi menjadi turunan parsial ketiga.
Berikut penjelasan mengenai turunan parsial ketiga. Dalam poin 1.a.1 dapat dijelaskan mengenai do Y per do X terhadap X sama dengan do pangkat 3Y per do X pangkat 3, atau notasinya bisa dibaca dengan turunan ketiga Y terhadap turunan ketiga X sama dengan 0. Mengapa hasilnya 0? Dari turunan kedua tadi dapat dilihat bahwa tidak ada variabel X di dalamnya, jadi ini dianggap konsta. Turunan konsta yaitu 0, jadi turunan ketiga terhadap X sama dengan 0. Untuk turunan selanjutnya yaitu pada poin 1.a.2 dapat diketahui do Y per do Z terhadap Z sama dengan do pangkat 3Y per do Z pangkat 3, atau bisa dibaca dengan turunan 3Y terhadap turunan ketiga Z sama dengan 4. Mengapa hasilnya 4? Sama dengan penjelasan sebelumnya, karena yang diturunkan adalah variabel Z, maka dapat dilihat dari turunan kedua tadi yaitu sama dengan 6 plus 4Z. Sedangkan di situ yang ada variabel Z-nya sama dengan 4Z, jadi turunan ketiga terhadap Z-nya sama dengan 4. Kemudian turunan selanjutnya yaitu pada poin 1.b.1 yaitu do Y per do Z terhadap X sama dengan do 3Y per do X pangkat 3 sama dengan 4. Karena yang diturunkan yaitu variabel X, maka dapat dilihat dari turunan kedua tadi hasilnya sama dengan 4X min 8Z. Karena yang diturunkan adalah variabel X, maka hasilnya adalah 4. Lalu poin selanjutnya pada poin 1.b.2 yaitu do Y per do Z terhadap Z sama dengan do pangkat 3Y per do Z pangkat 3 sama dengan min 8. Kenapa hasilnya min 8? Karena pada turunan kedua tadi variabel Z hasilnya sama dengan min 8Z. Jadi turunan ketiganya sama dengan min 8. Begitupun dengan turunan-turunan lainnya, penjelasannya masih sama, caranya masih sama seperti yang telah saya sampaikan tadi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.